Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Firman Subagia di podcast Yuk Kita Bahas Lagi. Kali ini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh Mas Haidar. Dia dari Disub Kota Bekasi. Di sini kita akan ngebahas tentang sedikit komunikasi di dalam Disub Kota Bekasi. Ya, podcast kali ini sedikit berbeda dari podcast sebelumnya. Dimana yang sebelumnya itu kita hanya podcast audio saja, dan kali ini kita menggunakan podcast audio visual. Ya, langsung saja. Halo Mas Haidar, apa kabar? Ya, baik. Gini, harus gini. Soalnya kita physical distancing juga. Tapi juga kita jaga jarak ya. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa ya. Ya, saya tahu Anda udah dites kan tadi rapid. Udah, saya udah sering banget di swab di rapid. Sama saya juga yang bosen Mas ya. Iya, sudah nambah nih lubang saya. Nambah besar. Oke, kali ini. Oke. Mas Haidar di Disub mana? Di Sub Kota Bekasi, Kecamatan Bekasi Utara, UPTD. Bekasi Utara berarti dekat dengan Sumarekon ya? Iya, di belakang Sumarekon, kantor saya di Kelurahan Harapan Baru. Jadi di Disub sendiri Mas, saya mau nanya, bagaimana sih komunikasinya dari atas ke bawah gitu? Kan kita ketahui sendiri di Disub itu kerjanya nggak hanya di kantor ya? Iya. Dia juga turun ke lapangan. Jadi bagaimana komunikasi yang abang jalani ketika ngomong sama atasan, dan bagaimana ketika abang berbicara dengan masyarakat umum gitu? Kan kita tahu masyarakat umum juga nggak semuanya atau berbicaranya berbeda-beda gitu, cara berbicaranya. Well, kalau bisa dibilang sih untuk kita berbicara kepada pimpinan ya, berbicara ke pimpinan kita ya jelas harus sopan dan juga harus jelas. Karena sedikit miskomunikasi di perhubungan itu bisa menyebabkan rada fatal untuk jalur lalu lintas juga. Kalau lintasnya rada kacau, dan juga kadang suka ada miskomunikasi yang bikin jadi ada salah paham gitu antara warga juga harus diomonginnya pelan-pelan. Apalagi kalau di daerah Bekasi Utara ya. Bekasi Utara itu banyak jawara lah bisa dibilang ya. Di Bekasi Utara tuh kalau kita ngomongnya rada kencang sedikit, bisa-bisa mereka nantangin berantem kalau di jalan tuh. Bahaya kayak. Harus hati-hati ya ngomongnya. Harus hati-hati ngomongnya. Saya pernah waktu itu lagi razia justisi, operasi justisi itu razia masker di jalan. Itu ada warga pakai baju apa sih? Pangsi yang kayak jawara Betawi gitu. Iya, tahu. Nah, itu tuh diberhentiin karena nggak pakai masker. Saya berhentiin. Maskernya di mana, Pak? Saya tanya kayak gitu. Dia tahu nggak jawabnya apaan? Lu nantangin gua lu, digituin. Coba bayangin. Itu tuh makanya harus pelan-pelan. Maskernya di mana, Pak? Harus digituin kalau ke masyarakat tuh, karena ya nggak semua masyarakat bisa menerima cara komunikasi kita. Gitu. Harus pinter melihat lah gitu, pinter melihat dan juga memilih nada bicara, nada suaranya juga gitu. Berarti secara langsung ketika Disub menggelarkan razia tentang masker, berarti secara langsung Disub mencoba mensosialisasikan tentang adanya corona ini, Pak ya? Iya, mensosialisasikan 3M. 3M, apa itu, Pak? Masker, menjaga jarak, menjaga kebersihan bukan sih? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Iya, menjaga kebersihan sih, benar. Iya, menjaga kebersihan. Iya. Mencuci tangan itu kebersihan bukan, saya tanya. Iya, kebersihan. Nah ya udah, nggak usah Iya. banyak ngomong sih. Saya bercanda, Mas. Buat kalian yang nggak percaya dia Disub, mungkin kan bajunya baju biasa ya. Iya. Ini lagi off duty Mas ya. Lagi off duty karena Iya. ini kita lagi Kan holiday. Iya, holiday. Lagi Kasih tahu Mas holiday. buktinya. Ini ID card saya, Disensor ini ya. disensor ininya. Namanya juga disensor deh. Ini buat teman-teman. Ini nih, ada ini nih. Nah, ini logo perhubungan, ini logo Kota Bekasi, ini muka saya. Iya, muka. Kalau bukan muka situ siapa? Nggak tahu. Jangan-jangan beli cat. Tukang parkir kali. Tukang parkir kali. Oke Mas, lanjut nih. Lanjut. Di Disub sendiri itu kan ketika Mas mau ketemu atasan atau bicara dengan atasan ya, apakah itu ada prosedur yang harus ditaati gitu? Harus yang diikuti dulu, kayak kalau mau ngajuin sesuatu harus ngomong dulu. Dan ngomong itu apakah bisa ketemu langsung gitu ke atasan? Apakah harus ada perizinan dulu, surat-surat yang diurus? Tergantung kesiapannya dulu atasannya. Karena di Disub atasan itu bukan cuma satu. Kalau saya kan staf UPTD di wilayah Bekasi Utara. Atasan saya ada kepala UPTD, ada sekdis, sekretaris dinas, lalu ada kadis. Prosesnya itu ya, kalau
kita ke kepala PTD sih ya biasa aja ya gitu, karena dia atasan langsung kita. Kalau ke sekdis ya biasanya harus ada schedule dulu dan ada kepentingan, baru Nggak bisa langsung ketemu, nyamperin. Bang? Nggak bisa langsung ketemu, cuma buat kongkoh, Pak gimana kabarnya? Nggak bisa kok kayak gitu. Sibuk ya. Sibuk. Apalagi ke kadis, kalau saya kayak gitu bisa-bisa saya disemprot. Maksudnya apa kamu? Ada kepentingan apa kamu buat ketemu saya? Digituin. Benar. Berarti secara tidak langsung emang harus ada yang taati ya. Hah? Harus ada prosedur. Harus ada prosedur yang ditaati. Kalau misalnya emang nggak ada kepentingan ya, kalau misalnya nggak penting-penting banget lah gitu, ya nggak ngapain gitu. Dan juga emang harus ada kepentingan sih. Kalau kayak nggak mau aja gitu, cuma sekedar ngomong-ngomong biasa gitu. Ngobrol jelas ya. Iya, cuma ngobrol-ngobrol nggak jelas tuh kayak mereka pejabat bro gitu. Iya sih. Ya abang sendiri kan di SUP bang. Abang Iya. ada background kuliah apa gimana bang? Saya kuliah ada S1. S1 di Iya. mana tuh bang? Saya di Sastra Jepang, Universitas Pakuan. Oh abang sastra Jepang. Iya, Sastra Jepang. Oh berarti sastra Jepang abang suka anime ya? Iya, iya. Nih sastra Jepang. Abang sastra Jepang tapi masuk ke di SUP ya sekarang. Iya. Apakah di ilmu yang abang pelajari itu di sastra Jepang pernah dipakai di SUP gitu, diterapkan? Sayangnya enggak sih bang. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Berarti itu abang pernah pakai di mana gitu, digunakan di mana? Udah mana? Oh pernah. Saya dulu sebelumnya pernah bekerja di hotel. Dan juga saya pernah ke Jepang. Wah abang pernah ke Jepang? Pernah. Ih keren nih. Iya. Di Jepang itu di ngomong bang, ngomong sama orang sana. Ngomong sama orang sana. Pakai bahasa Jepang. Pakai bahasa Jepang. Kalau di sana sendiri ngomong pakai bahasa Jepang tuh gimana sih bang? Apakah sama kayak di kita gitu? Orangnya kalau kita senyum dia senyum balik kan Indonesia. Apakah kalau ngomong juga nadanya ada tentunya? Kalau misalnya di Jepang nih ya, tergantung di wilayahnya sih. Saya di Tokyo waktu itu. Kalau untuk di Tokyo-nya itu, ya orangnya basically ramah-ramah lah, ramah-ramah mereka tuh. Tapi ada aja gitu orang-orang Tokyo tuh yang menurut stereotip orang-orang Jepang selain Tokyo itu adalah mereka itu susah buat diajak ngomong. Ada kalau lagi di jalan, seolah-olah ada tembok yang ngelilingin mereka buat aduh jangan ngomong sama gua gitu, mengeluarkan vibe seperti itu. Itu kenapa bang kira-kira bang? Apakah emang di sana budayanya seperti itu apa? Emang banyak yang ansos aja kali di sana. Emang banyak yang ansos aja kali. Tapi emang kayak mereka kan kayak apa ya disebutnya, kayak workaholic gitu ya. Mereka kayak nggak mau lah gitu engage ke sebuah conversation yang menurut mereka nggak penting gitu. Jadi mereka lebih penting waktu, uang, dan dengan kerja gitu bang. Iya, mereka lebih pentingin kerja daripada ngobrol. Sampai di Jepang kan banyak kasus tuh kayak mati gara-gara kebanyakan kerja, saking cintanya sama kerja. Banyak juga kasus. Sekarang tuh itu tingkat kelahiran tuh menurun drastis kan di Jepang. Karena orang-orangnya lebih memilih kerja, mau cowok mau cewek gitu. Lebih memilih kerja daripada punya anak. Kalau cewek punya anak, otomatis dia bakal keluar dulu, resign dulu atau cuti dulu yang lama Di kerjaannya ya. dari kerjaannya. Sementara dia ngerasa, aduh ini kerjaan cuma gue doang yang bisa handle gitu-gitu segala macam lah. Kalau di Jepang bang, kalau ke Jepang nih, pengen ke Jepang. Mm. Bahas apa sih? Apa aja nih yang nggak perlu diketahui buat dasar itu kayak misi nanya jalan. Oh. Itu ngomongnya gimana bang? Kalau nanya jalan gimana nanya jalan nih? Nanya jalan aja gitu. Jepangnya apa Contohnya tuh? saya mau ke Sumida lewat mana gitu ya. Sumimasen, ちょっと墨田へ行きたいんですけど、どこへ行けばいいのでしょうか gitu kan. Sumimasen loh, misi bang, permisi. Ya, permisi bisa, maaf bisa. Berarti permisi nih kemana nih? Iya, Kita- permisi saya mau ke Sumida nih. Bagusnya lewat mana ya? Saya ini lewat mana harusnya digituin. Itu penting tuh bang jalan ya. Harus Iya. tahu gitu ya, basicnya. Tapi paling hati-hati itu sama mulut-mulut orang Jepang. Mulut-mulut orang Jepang tuh kayak gini. Kita ngomong bahasa Jepang, lancar dikit, pasti dibilang, wah, Nihongo o jouzu desu ne. Apa tuh dia bang? Wah, bahasa Jepang kamu jago ya. Gitu ya. Itu tuh membuat kepala kita besar nih, besar kepala kita. Langsung, aduh, jadi pede nih kerja di Jepang. Pasti gitu. Tapi ya, turns out, padahal ya mungkin dalam diri gue sadar gitu ya, bahasa Jepang gue ya mediocre lah gitu, biasa aja gitu. Nggak sebagus orang-orang Jepang pada umumnya gitu kan. Asli bang. Iya, gimana lagi? Gimana lagi? Sekarang kalau di hotel bang, Ah, itu kalau kebaki tuh bang, bahasa Jepang.
Iya, karena gue di hotel jadi Japanese speaker, front office Japanese speaker gue. Khusus tuh ngelainin orang Jepang ya? Iya, karena hotelnya cuma buat terima orang Jepang doang sih. Wah, khusus hotelnya? Hotelnya khusus buat orang Jepang. Itu hotel transit apa gimana bang? Hotel apartemen bisa dibilang. Jadi orang-orang Jepang yang tinggal di hotel gue itu stay-nya itu nggak cuma sehari 2 hari, tapi bisa nyampe seminggu, berbulan-bulan karena dapat dari company gitu. Oh, ada kerjaan lah ya? Iya. Katanya. Dari Cikarang kan. Di Cikarang itu kan ada banyak tuh perusahaan Jepang. Nah, perusahaan Jepang itu mengakomodir kehidupan karyawan mereka yang dari Jepang dengan cara udah deh, lu tinggal di hotel aja. Ntar ada rate-nya tersendiri buat perusahaan itu. Kamu udah kerja sama hotel gue. Kayak pusing nggak bang kerja di hotel? Aduh, pusingnya itu harus nginget-nginget semua orang yang tinggal di kamar masing-masing sih, itu yang paling pusing. Jadi tuh. harus tahu nama, dia nginep di mana, kamar berapa gitu bang? Iya, harus tahu nama istrinya, nama anaknya, muka-mukanya, dan juga di kamar nomor berapa. Ya polisi. Ya gimana? Tapi itu kamarnya ada bang di hotel itu bang totalnya? Ada berapa ya waktu itu tuh? Lebih dari 100 tuh. Lebih dari 100, kalau nggak salah sih. Pusing juga tuh kalau satu orang ngapalinnya banyak. Iya, lebih dari 100. Akhirnya resign bang? Akhirnya resign. Dan masuk ke disub ini? Iya, akhirnya masuk dinas perhubungan. Ya cukup lama sih di hotel itu. Cukup lama. Iya, tapi ya gimana ya? Kalau nggak cocok gimana bang ya? Ya kalau nggak cocok gimana? Yang bikin pusing sih sebenarnya bukan itunya, bukan orang Jepangnya. Kita fit right gitu sama orang Jepangnya itu tuh. Tapi mungkin dari mulai sistem pekerjaannya. Dari sistem pekerjaannya, aplikasinya juga belum rampung dari hotel itu. Jadi bikin susah dikerjain aja sih pekerjaannya gitu. Ya berarti bang berarti abang saya udah pindah ke disub nih bang ya? Iya. Jadi lebih nyaman di disub lah mungkin ya. Iya, tadinya saya pengen jadi guru mas sebenarnya. Iya, saya pengen jadi guru bahasa Jepang di SMA tadinya. Terus kenapa bang malah jadi ke disub gini bang? Ada orang bijak nih bilang ke saya, waktu saya pengen jadi guru dia marah-marahin saya. Dia nanya ke saya, gue tanya lu sekarang, mana ada guru yang kaya? Digituin. Saya langsung, bener juga, lupakanlah ego. Sekarang mah kita nyari duit aja yang banyak. Tapi kan kalau kekayaan itu hanya sebatas sedikit dari kesuksesan bang. Sukses itu kan nggak cuma harus kaya bang. Sukses juga nggak tergantung sama jurusan kita kuliah. Iya makanya itu. Jadi abang berarti sekarang lagi butuh duitnya nih? Hah? Well, pertama butuh duit sih cukup lah. Jadi bahas duit dah anjing. Iya. Ngomong apa ya? Jangan dibahas duit ya. Bahas duit apa ya? Tapi etos kerjanya emang lebih menyenangkan di disub. Cara kerjanya emang lebih asik di disub. Apalagi dengan pimpinan yang friendly. Komunikasi pimpinan. Infam bang, majuan. Komunikasi pimpinan ke bawahan, ke saya gitu ya, gue gitu. Itu enak banget. Dibandingkan di hotel ya? Dibandingkan di kantor-kantor gue sebelumnya. Jatuhnya berarti kalau di disub tuh apalagi atasan friendly, jadi seakan-akan itu kayak kelompok aja gitu bang, kayak tim. Iya, kayak bukan tim. Atasan ke bawahan jadinya. Iya. Komunikasi juga lebih enak ya berarti. Iya, ya tapi ya kalau komunikasi enak jangan seenaknya lah kita ke atas. Gitu. Is quotes of the day. Kalau orangnya enak, jangan seenaknya. Itu. Ya itu aja dulu dari kita. Hari ini banyak banget pelajaran dari yang kita dapat dari Bang Haidar ini, dari pengalaman dia kuliah, kerja, sampai ke akhirnya dia bisa di disub dari awal seorang mahasiswa sastra Jepang, pernah kerja di hotel, di mana lagi bang? Banyak lah ya. Kelurahan, kecamatan, sampai akhirnya di disub. Ya hidup gak ada yang tahu. Kalau yang dari Bang Haidar tadi, kalau kita dapat atasan enak, jangan seenaknya. Itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di Yuk Kita Bahas Lagi Podcast. Sampai jumpa.